Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Aspriliana dari SD Negeri 16 Kecamatan Pontianak Timur. Pada praktik baik ini, saya ingin memperkenalkan asesmen sains 3 dimensi melalui pameran virtual reality atau VR. Ini adalah contoh asesmen sains 3 dimensi melalui pameran virtual reality atau VR yang telah saya buat. Asesmen sains 3 dimensi adalah asesmen sains yang digunakan untuk mengukur literasi sains siswa. Asesmen sains 3 dimensi berbeda dengan asesmen sains tradisional yang terletak pada struktur, jenis pertanyaan, dan penilaian yang digunakan. Di dalam pameran virtual ini, terdapat 14 jenis konten materi soal asesmen sains 3 dimensi yang berbeda-beda. Satu konten materi soal terdiri dari 3 pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa melalui kelompok atau mandiri. Media yang digunakan siswa untuk menjelajah berbagai macam soal asesmen sains 3 dimensi yang akan mereka kerjakan adalah virtual reality atau VR. Di dalam virtual reality atau VR ini, siswa dapat mengunjungi berbagai macam soal yang ingin mereka kerjakan. Kemudian, siswa dapat melihat berbagai macam gambar atau lukisan yang berkaitan dengan materi yang disampaikan dan membuka berbagai jenis YouTube yang tersedia. Siswa dapat memutar YouTube yang mereka inginkan dengan cara mengklik tombol YouTube yang ada. Seperti ini. Di dalam asesmen sains 3 dimensi melalui pameran virtual reality ini menggunakan materi ilmu pengetahuan alam atau IPAS, materi tentang hubungan komponen biotik dan komponen abiotik di dalam suatu ekosistem. Sehingga materi asesmen sains 3 dimensional yang dibuat tidak terlepas dari materi tersebut. Di dalam pembuatan asesmen sains 3 dimensi ini menggunakan berbagai macam aplikasi seperti Arstep, Canva, Magic School, YouTube, dan ConvertFile. Di dalam pembuatan asesmen sains 3 dimensi pastinya memiliki berbagai macam tantangan yang dihadapi seorang guru. Tantangan yang dihadapi oleh guru yaitu guru harus memiliki banyak literasi di dalam proses pembuatan asesmen sains 3 dimensi. Selain itu, di dalam proses pembuatan asesmen sains 3 dimensi, guru juga harus memiliki koneksi internet yang cepat agar proses pembuatan asesmen sains 3 dimensi tidak error. Selain itu, diperlukan juga kreativitas seorang guru di dalam merancang asesmen sains 3 dimensi melalui virtual reality ini agar hasil pameran virtual reality yang dihasilkan lebih menarik. Tantangan yang dihadapi siswa pada saat penggunaan asesmen sains 3 dimensi melalui pameran virtual reality ini yaitu siswa harus memiliki handphone atau jaringan internet. Selain itu, siswa yang jarang menggunakan handphone akan dibimbing oleh guru. Guru harus membimbing siswa yang kesulitan di dalam menggunakan handphone. Asesmen sains 3 dimensi ini melalui pameran virtual reality harus dicocokkan dengan materi, strategi, dan metode yang akan diajarkan sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai.
Sebelum asesmen sains 3 dimensi ini diterapkan kepada siswa, asesmen sains 3 dimensi ini didiseminasikan kepada guru atau rekan sejawat di SD Negeri 16 Kecamatan Pontianak Timur. Nah, ini contoh VR yang saya buat. Jadi anak nanti akses di masing-masing HP-nya, dia berkeliling di scan center ini, bisa melihat YouTube, bisa melihat berbagai macam asesmen yang diinginkannya. Misalnya nih anak tinggal klik dia mau jalan, jadi seolah-olah anak main game. Nah, di sini dia bebas mau ngakses apa aja. Nah, kalau yang kolom putih seperti ini contoh asesmen 3 dimensi yang saya buat. Nah, ini tinggal diklik gambarnya. Jadi kalau mau lebih jelas tinggal diklik lagi, diperbesar. Tulisannya dapat diperbesar. Misalnya anak nih mau nonton YouTube, tinggal klik YouTube. Nanti akan terbuka YouTube-nya. Ya, karena ini ditautkan ke URL YouTube. Jadi kalau seandainya mau cepat dia terbuka, memang kita download videonya baru kita masukkan. Karena keterbatasan dari VR-nya pun hanya 4 MB kalau tidak salah saya, jadi mau kompres lagi. Jadi ribet rasanya mau kompres lagi gitu kan. Nah, jadi saya hanya menautkan ke link YouTube. Nah, ini contoh YouTube yang ingin misalnya dibuka oleh anak. Nah, jadi masing-masing yang saya tampilkan di sini ini beda-beda soal YouTube maupun gambarnya. Jadi anak berkeliling ke dalam VR exhibition ini. Jadi seolah-olah anak berada di scan center dunia nyatanya. Nah, nanti aplikasinya ini tidak berat, ringan, mudah diakses lewat Google ketika dikasih linknya. Ini contoh VR yang saya buat. Jadi cari di HP masing-masing, diketik di Google-nya, nanti akan muncul soal, gambar, YouTube. Nah, kemudian ada soal lagi di sini. Tinggal kalian pilih, kalian mau soal yang mana. Silakan dibaca, kalian kunjungi soal-soalnya. Kalian kerjakan secara berkelompok, pilih salah satu soal yang ingin kalian kerjakan. di hutan mangrove? Jawab, produsen. Sebutkan dua contoh konsumen yang dapat ditemukan dalam rantai makanan di hutan mangrove. Jawab, ikan dan udang. Apa yang dimaksud dengan produsen dalam rantai makanan dan sebutkan contoh produsen yang ada di hutan mangrove. Produsen adalah makhluk hidup yang menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya pohon mangga dan paku. Nah, jadi produsen adalah makhluk hidup yang menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya apa saja produsen? Tumbuhan, padi, rumput, apa? Paku-pakuan, apa lagi? Pohon. Apa tadi Ibu dengar? Tanaman? Iya, tanaman, bunga. Intinya produsen itu adalah makhluk hidup yang menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis.